kami akan memaparkan sebuah video, yaitu video project tentang penjelasan cara penggunaan sebuah vernier caliper, yaitu jangka sorong. Oke, adapun struktur dari video kami yaitu akan kami jelaskan yang pertama kali yaitu mengenai tentang sejarah vernier caliper yang akan dijelaskan oleh saya, Dimas Difadli. Kemudian bagian dan fungsi akan dijelaskan oleh teman saya bernama Kevin Nobrian Salomaruhu. Oke, dan dilanjutkan dengan cara penggunaan yang akan dijelaskan oleh teman saya Ariel Alfonsus Nadia. dan diakhiri dengan contoh yaitu dijelaskan oleh Christian Simora. Oke, saya akan menjelaskan sejarah dari jangka sorong atau vernier caliper. Oke, jangka sorong atau vernier caliper adalah alat ukur yang presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan ketelitian yang tinggi. Oke, alat ini pertama kali dikembangkan pada abad ke-17 oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Pierre Vernier. Oke. Vernier menciptakan skala tambahan yang dapat bergeser ke samping di skala utama pada alat ukur, yang kemudian dikenal sebagai skala Vernier. Dengan menggunakan skala Vernier, pengukuran dapat dilakukan dengan ketelitian yang lebih baik dibandingkan dengan skala utama saja. Oke, jadi sejak saat itu jangka sorong terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan baik dari segi desain, bahan maupun ketelitian pengukurannya. Alat ini menjadi salah satu alat ukur yang paling umum digunakan di berbagai bidang, terutama di keteknikan atau di industri dan ilmu pengetahuan. Jangka sorong modern saat ini dapat mengukur dimensi dengan ketelitian hingga 0,01 mm atau bahkan 0,001 mm, tergantung pada model dan spesifikasinya. Alat ini menjadi sangat penting dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan pengukuran presisi. Oke, sekian dari sejarah mengenai vernier caliper atau jangka sorong. Oh my god! Wow! Jadi saya akan melanjutkan fungsi-fungsi dari jangka sorong atau vernier caliper. Vernier caliper ini berfungsi untuk mengukur satu benda dari sisi luar dengan cara diapit, kemudian mengukur celah lubang suatu benda dengan menggunakan cara menancapkan atau menusukkan bagian alat ukur, kemudian mengukur sisi dalam benda yang biasanya berupa lubang seperti pada pipa, kemudian mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter, dan mengukur kedalaman menggunakan jarum kedalaman ini. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama itu ada rahang dalam. Rahang dalam ini terdiri dari rahang tetap dan juga rahang geser. Nah, rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur bagian seperti diameter lubang atau celah suatu benda. Kemudian ada rahang luar. Rahang luar itu sama, terdiri dari rahang tetap dan juga rahang geser. Ini berfungsi untuk mengukur bagian luar, misalnya diameter, lebar, ataupun panjang suatu benda tertentu. Nah, kemudian ada tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda tertentu. Nah, saya akan menunjukkan adapun skala dalam jangka sorong ini yaitu skala Nonius. Nah, skala Nonius ini untuk menyatakan ukuran utama yang biasanya skala Nonius ini berfungsi untuk menambah tingkat akurasi. Nah, kemudian ada skala utama yaitu yang ini dari ujung sini sampai ke sini. Ini menyatakan hasil ukuran utama biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau inci. Biasanya panjang skala utama yaitu berkisar sekitar 15 sampai 17 cm. Setelah kita tahu tadi bagian-bagiannya, sekarang kita akan melanjutkan cara pengukurannya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwa ini adalah skala Nonius, skala utama, dan ini skala Nonius. Sebelum pengukuran kita harus tahu ini ketelitiannya berapa. Ini adalah ketelitiannya 0,05 mm. Oke, kita akan mencoba untuk mengukurnya. Kita buat misalnya di sini. Di sini. Kita lihat skala utamanya dia berada di angka 2.
Dan skala noniusnya dia berada di kita cari yang lurus 5 ke 6. Berarti dia adalah 2,60 atau 2,6. Kemudian kita mengukur diameter luar. Diameter luar mengukur diameter dalam. Tadi itu adalah diameter luar. Ini diameter luar, ini diameter dalam. Contohnya kita mengukur ini. Contoh saja, kita asal saja di sini. Kita kunci dulu. Nah, kita lihat nolnya ini di mana. Ini berarti 18. 18, kita cari yang lurus, ini 4. Berarti dia 18,40 mm atau 18,40 mm. Kemudian inilah untuk mengukur diameter dalam. Ini untuk mengukur diameter dalam. Kita buat contohnya di sini. Kita kunci. Ini kita kunci. Dan kita lihat lagi di sini. Menghitungnya tetap di sini. Jadi kita lihat itu adalah 56, titik lurus itu adalah 56,50 atau disebut dengan 56,5 mm. Sekian dari cara menghitungnya. Akan dilanjutkan cara contohnya oleh Christian Situmorang. Saya akan mengukur ketebalan dari koin ini. Kita lihat dulu, dan lihat di sini skala utamanya 1. Lihat di sini 5, berarti 1,5 mm. Dan yang kedua, sini saya akan mengukur diameter sebuah botol. Nah, ada mereknya. Kita masukkan. Nah, lalu kita kunci. Lalu kita lihat. Situ ada skala utamanya 1 dan dia berarti 6. Bisa kita lihat 6 berarti 21,6 mm. Dan yang ketiga, saya akan mengukur kedalaman suatu penutup botol. Kita buat gini, lalu kita kunci. Kita lihat, kita hitung. Di sini ada 2, 21, 22, 23, dan 24 belum kena, berarti menjadi 23. Lihat di sini 2,7, berarti 23,7 mm. Sambil di show. Oke, sekian dari video project kami mengenai penjelasan tentang cara penggunaan bagian-bagian hingga contoh dari vernier caliper atau jangka sorong. Jadi kurangnya saya mohon maaf, semoga lebih mudah dipahami. Terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.